Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa bosku, ketika kita sudah live tadi pagi, saya akan sajikan untuk video non live supaya para bosku lebih nyaman untuk menontonnya, karena ini full HD ya. Bisa disetting saja di YouTube-nya biar nyaman ya. Karena tadi untuk video live karena posisinya di convert ya, karena sistem untuk live itu tidak bisa menyajikan footage atau materi video yang baik ya. Dan kita akan juga mereview beberapa titik pengerjaan, tidak hanya untuk melihat aktivitas pengaspalan untuk lapisan ketiga di bagian run off yang dimulai untuk penyambungan kemarin, yang tepat berada di trek ke-6 menuju tikungan ke-8 ya. Kita langsung saja menuju area Cruise Control, terus kita akan pantau perkembangan pengerjaan lampu start. Dan kali ini saya melewati area Outer Lane Service Route dari tikungan ke-11 yang terlihat untuk jalur evakuasinya kita lewati tadi. Akhirnya kita sudah berada di tempat penempatan tiang lampu start bosku, dan saya sampaikan di sini progres pengerjaan sudah finish untuk tiang berdiri dengan tiang pancang 1 sudah terkoneksi dengan sangat sempurna. Tinggal dilakukan penempatan tiang pancang kedua yang sedang dipersiapkan tempat duduknya para pekerja nantinya untuk melakukan aktivitas dengan nyaman ya, untuk menyambungkan atau terkoneksi antara tiang pancang yang satu yang sudah terpasang dan tinggal dipasang untuk tiang pancang selanjutnya. Selanjutnya kita akan bergerak di bagian area pondasi, tempat nantinya terbangun konstruksi pedok modular, di mana lantai kerja sudah finish pengerjaannya di sini, bahkan sudah di cutting ya, di mana posisi cutting ini berfungsi atau memotong bagian beton. Ini salah satu fungsinya supaya nanti ketika ada retak tidak menyebar ke bagian yang lainnya ya. Selanjutnya kita akan bergerak menuju area bagaimana kondisi pembangunan podium ya. Tentu ini menjadi progres yang terus harus dikerjakan secepatnya, supaya nanti bentuk desain landscape bangunan yang ada persis di sebelah kiri track lane dapat kita pantau untuk area cruise control, terus gardu listrik, podium, terus pedok bosku. Tentu ini menjadi harapan kita supaya secepatnya kita dapat melihat kondisi bangunan apakah cantik ya. Tentu saya berharap hasil karya anak bangsa ini pasti sangat luar biasa bosku. Dan tepat sekali kita berada persis di bagian pondasi perakitan besi yang nantinya akan segera dilakukan pengecoran, dan sangat baik posisi untuk merakitnya. Dan kita akan berputar-putar di sini bosku, di area podium terus area cruise control ya. Memang progres pengerjaan untuk bagian pondasi podium terus dilakukan. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Aktivitas pengerjaan di area dalam pembangunan cruise control terus dilakukan, baik untuk finishing bagian tembok dan untuk pembuatan jalur di depan area cruise control terus diberikan untuk material sabis atau LPA yang akan terkoneksi dengan area depan podium ya. Untuk bagian rangka atap cruise control sudah sebagian terpasang desainnya, tapi saya belum tahu bagaimana bentuk aslinya. Dan inilah kaca-kaca yang akan menjadi material yang akan terpasang di kusen-kusen aluminium yang akan ditempatkan di bagian sekat-sekat tembok di area pembangunan cruise control. Kali ini juga kita dapat melihat aktivitas para pekerja yang sedang melakukan perakitan pondasi podium, yang nantinya yang kita ketahui bahwa podium itu merupakan tempat para juara ya, di mana rider-rider yang nanti berhasil finish terdepan baik untuk 1, 2, dan 3 akan berdiri gagah di podium sirkuit MotoGP Mandalika ya. Tentunya progres pengerjaan pondasi dasar podium ini
kita dapat pantau setiap hari bosku. Pergerakannya sangat baik sekali, sangat masif, yang masih dipimpin oleh Mas Husen yang dari Medan ya. Dan untuk melihat aktivitas yang lainnya juga kita akan menuju yang sering ditanyakan para bosku, bagaimana kondisi pengerjaan untuk bagian area sambungan Innerland Service Route dari trek ke-12 menuju tikungan ke-13. Kita akan menuju area sana bosku ya. Ya, kita sudah sampai di mana area sambungan antara trek ke-12 menuju tikungan ke-13 di bagian Innerland Service Route yang masih terus dikerjakan untuk penempatan bagian material sabis atau LPA, di mana progres penempatan pagar pembatas luar maupun pagar pembatas tengah di Innerland Service Route masih belum dikerjakan karena memang proses untuk terkoneksinya pengaspalan layar pertama masih belum dikerjakan. Selanjutnya kita akan menuju kembali di aktivitas pengaspalan untuk lapisan ketiga material SMA di bagian area runoff dari trek ke-6 menuju tikungan ke-8. Kali ini kita melintas di bagian area Innerland Service Route dari trek ke-9 menuju tikungan ke-8 karena saya melewati jalur barat sehingga posisi kita bergerak ini tidak sesuai di jalur yang seperti biasa atau melawan jalur ya. Tepat sekali untuk melawan jalur daripada lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Beginilah kondisi di mana pagar pembatas yang sudah terpasang dengan sangat baik ya bosku. Tinggal kita menunggu bagaimana finishing untuk bagian lintasan sehingga nanti semoga saja di bulan September sirkuit MotoGP Mandalika akan didatangi oleh pihak Dorna maupun FIM untuk menilai semua bagian lintasan yang berada di sirkuit MotoGP Mandalika, baik di bagian area runoff, track lane, terus untuk area curve, area rumput, pagar pembatas, semua akan dinilai. Tentunya semoga sirkuit MotoGP Mandalika ini dikerjakan dengan sangat profesional sehingga saya masih optimis bahwa untuk homologasi hanya sekedar simulasi ya bosku. Saya seperti itu yang saya perkirakan ya. Karena memang kita punya kontrak 10 tahun. Apa gunanya kontrak kalau tidak lulus homologasi? Tentunya pihak Dorna tidak tutup mata, tidak lepas tangan. Mereka terus memberikan alternatif, juga memberikan orang kepercayaan mereka untuk mengaspal di sini untuk sirkuit MotoGP Mandalika seperti grupnya Mr. Graham ya. Itu merupakan orang kepercayaannya Dorna yang sudah membangun sirkuit di Australia. Jadi saya perkirakan untuk bagian keilmuan pengaspalan sudah sangat cukup sumber daya manusia yang bekerja di sirkuit MotoGP Mandalika ya bosku ya. Dan untuk kita dapat memantau juga bagaimana sistem pengerjaan ketika dihamparkan untuk material aspal panas seperti biasa nanti akan diukur untuk kerataannya ya dengan menggunakan sistem yang sangat sederhana namun sangat tepat ya, sangat canggih ya tentunya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menggunakan material aluminium yang sangat lurus sehingga nanti dikerjakan setiap 1 meter itu dicek kerataannya ya. Dan masih kita dapat melihat juga 2 unit aspal finisher terus melakukan penghamparan dan kita dapat juga memantau kenapa ada ruang di tengah antara horoton dan track line. Ini merupakan area curve ya yang akan terbuat nantinya ketika semua bagian area lintasan baik area track line maupun area run off-nya teraspal sampai layer ketiga. Ketika sudah dilakukan penghamparan maka nantinya beberapa unit roller akan bergerak ya. Dan tidak seperti yang kita bayangkan bosku untuk percepatan mungkin untuk rata. Mungkin teman-teman menganggap bahwa bolak-balik aja beberapa kali kan sudah bagus. Ternyata ada metodenya bosku. Ada beberapa kali mereka sudah tercatat untuk bolak-balik baru digetarkan. Itu ada metodenya bosku. Namun saya belum tahu berapa kali bolak-balik setiap roller yang bergerak di bagian area yang sudah diaspal karena belum saya dapat datanya ya bosku. Dan beginilah kondisi yang saya dapat sampaikan bosku karena tadi di live saya sudah banyak bercerita. Mohon maaf kalau memang informasi tidak begitu penuh saya bisa sampaikan karena memang data masih belum saya himpun secara sempurna ya. Kita akan pantau saja untuk pergerakan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang terus memperlihatkan dan terus bersolek ya.
sehingga nanti para bosku nyaman menonton di sirkuit MotoGP Mandalika dan akan menjadi kebanggaan bagi kita semua sebagai rakyat Indonesia. I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm light. Kembali saya sampaikan kepada bosku bahwa ruang di antara area runoff dan area track lane ini yang dibatasi oleh area curve yang nanti akan dibuat atau dibeton ketika sudah dilakukan pengaspalan sampai lapisan ketiga. Sedangkan untuk bagian sistem drainase Horoton ada tadi terlihat untuk bagian Superfix 100 maupun seri T8300 ya. Dan memang progres pengerjaan di pagi hari tadi dimulai tepat sekali pukul 9:30 sudah ready untuk menghamparkan material aspal panas dan berakhirnya sekitar pukul 2 siang nanti atau mungkin pukul jam 3 untuk finish pengerjaannya. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Untuk pengaspalan area track lane seperti yang saya dapat info tadi bosku, semoga tidak berubah ya, yang seperti yang saya sampaikan di live juga bahwa pengaspalan nanti di bagian lintasan utama akan dilakukan ketika semua bagian area runoff sudah teraspal sampai layar ketiga. Dan kali ini kita akan menuju di mana titik finishnya pengerjaan pengaspalan di bagian area runoff yang dekat sekali dengan tikungan ke-9, di mana terlihat sini Graham, terus Matthew, juga Vijay yang berada di lokasi di mana titik finishnya pengerjaan pengaspalan layar ketiga di area runoff di tikungan ke-8 atau track ke-8 ya. Tampak sekali Mr. Graham di sini lagi memberikan tanda di bagian area finish pengerjaan. Kita akan lihat apa yang ditulis oleh Mr. Graham dengan menggunakan cat vlog bosku. Yang kita akan mendekat saja untuk apa tulisan yang dia bubuhkan di bagian area track lane ya. Kita akan pantau bersama-sama apa yang dituliskan oleh Mr. Graham di sini. Dan ternyata bosku, tulisannya bilang di sini apa yang dibilang? Apa dibilang ternyata stops. Ternyata di sini tempat stop pengaspalan area runoff lapisan ketiga di tikungan ke-8. Never an average night, 2-4 hours up in the day, I gotta make it right. 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light, make it hype, even if we break at night. And even if things go left, we gotta make them right. Chillin' with mom, we triple up, they on a double up, triple dub. Came from the basement, we only going up, they loving. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang setiap hari terus menampakkan hasil yang sangat menyenangkan hati bosku. Dan beginilah hasil yang saya dapat sampaikan dan tuturkan di progres pengerjaan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, baik di area pengaspalan, terus area race control, podium maupun lampu tiang start ya. Dan saya undur diri. Billahil sabihaq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.